Fenomena aura farming dalam festival pacu jalur di Kuantan Singingi telah menjadi sorotan hangat bahkan hingga kancah internasional. Bahkan warganet Malaysia mengklaim tradisinya mencerminkan semangat kolektif, kehormatan kampung, serta nilai spiritual dan sosial yang mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat itu merupakan milik negaranya. Netizen Malay, reok diklaim, wayang diklaim, batik diklaim, ini ada lagi yang diklaim, pacu jalur tuh, viral di dunia sekarang, diklaim juga sama Malay. Udah lu urusin aja tuh Upin Ipin gak lulus TK, jangan ngurusin prestasi Indonesia ya. Mantap guys, luar biasa. Indonesia kembali menjadi sorotan dunia. Indonesia viral di dunia guys ya. Budaya Indonesia dari Riau yang bernama pacu jalur, wah viral di dunia guys ya. Dengan tarian-tarian khasnya yang dibawakan seorang bocil itu, wah kini viral guys di dunia. Para bule-bule atlet-atlet dunia, dari mulai atlet sepak bola dan atlet yang lainnya lah, itu mereka menikmati tarian pacu jalur itu guys. Wah mereka memperagakan guys, wis luar biasa, viral di dunia guys. Oke, seperti apa guys infonya, videonya? Yuk langsung saja kita simak guys ke video pertama. Oh, itu guys tariannya. Oh, guys. Who are these aura farming boat kids and why are they going viral? This trend starts out of Indonesia in a festival known as Pacu Jalur, one of the largest annual events in the country that has been going on since the 1600s. Thousands of people come to watch the main boat race, but even more are going to see these kids who dance on these boats. You see, the main race is 1 kilometer long and takes place in the river of Batang Kutan. There are several race teams, with each boat being around 25 to 40 meters long and carrying about 50 to 60 crewmen. But out of everyone on the crew, the star of the show are the kids at the front of the boat who dance to give spirit to the rest of the team. This kid, known as the Reaper, is the most popular Pacu Jalur racer, but there are several more kids who are dancing their way to steal his aura. I don't know who has the most aura out of them all, but at least we know the answer to. Oh, he's on a boat. Ini reaksi bule Is he aura farming? melihat aura farming. I have never seen this much aura, boys. This kid isn't new to aura farming. He is an experienced pro. Yeah, I mean, they call this kid the Reaper for a reason. He takes his competitors' souls. He chose a very good spot to aura farm here. I think that's very crucial to the farming of the aura. We got Batman, who likes to aura farm at the top of buildings, and this guy, he likes to aura farm on boats. We've seen people aura farm standing still, but to aura farm at this mile per hourage, you gotta respect him. He's in his own league of aura dynamics. This guy has won race upon race upon race. I mean, he is just collecting crown wins at this point. And I wonder, what are they competing for here? Because it seems like a race, but I think this is really just who has the most aura. Have y'all seen these aura farmers flying down the rivers on TikTok? Well, I found out what they actually are. And well, it's way crazier than I thought it would be. See, this is an Indonesian festival called Pacu Jalur, and it's been around since literally the 1600s, meaning these dudes were aura farming before we even knew what gravity was. Now, it's actually part of a festival, and it's like 4 days long, and the race is at the end as the main event. Thousands of people from around the country come to watch this, and the actual main race is a 1 kilometer distance in the Batang Kutan River. Think of it kind of like the Kentucky Derby, except the jockey's like standing on the horse dancing, I guess. Now, each boat has a crew of like 50 to 60 people with a commander who shouts out the instructions. There's the helmsman. Then there's the kid who stands on the front of the boat dancing from left to right. And there's another guy in the back who actually makes music to provide the rhythm for the aura boy at the front. Now, the kid up front, he is blessed by an elder before they go out on the water, giving him the oracle powers of his ancestors to go out
there and dance his heart out, I guess. Now, the child you see in this with the black hat on, he is known as the Reaper. He's like the GOAT out here. He's won so many races that he got that nickname because he takes the soul out of his competition. And well, the event has gotten so popular down there that even Indonesian LaMelo Ball has competed, but he sadly lost in like dramatic fashion, and don't bring it up to him, it gets bad. Anyway, if this video gets 100K, I'll actually go out onto the river and try it myself, so click follow for that, I guess. Yeah. Budaya kita lagi-lagi diklaim sama negara lain dari Malaysia hingga budaya kita diklaim Filipina. Ini yang jadi korban adalah pacu jalur tradisi. Saat kita punya budaya yang viral, pasti ada yang berani mengklaim-klaim gitu guys. Balap perahu raksasa dari Riau setelah viral di TikTok dan diunggah dari pesepak bola di dunia. Muncul komentar-komentar dari luar negeri yang bikin netizen tuh naik darah. Ada yang bilang pacu jalur itu dari Thailand. Ada yang ngaku juga itu adalah budaya Vietnam, bahkan Filipina pun ikut menyebutkan tradisi mereka. Dan yang paling lantang ini adalah netizen Malaysia menyebutkan pacu jalur sebagai bagian dari budaya Melayu bersama. Padahal jelas ini adalah budaya asli dari Kuantan, Singingi, Riau, Indonesia. Ini adalah budaya asli dari Riau. Kok mereka berani-beraninya mengklaim itu budaya dari negaranya? Wah, itu kocok banget itu. Tunjukkan budaya megah dan jangan lupa anak kecil yang menari di ujung perahu sebagai ikoniknya. Ini bukan tren TikTok, ini adalah identitas dan warisan budaya Indonesia. Sekarang pemerintah lagi mengajukan pacu jalur sebagai warisan budaya tak benda UNESCO. Kita nggak cuma bergantung pada pemerintah, kita semua harus ikut serta edukasi dan memanfaatkan viralnya ini. Karena kalau kita tidak sendiri yang menyuara dan membanggakan ini, negara lain bisa klaim lebih dulu. Jaga dan angkat budaya kita sebelum terlambat. Pacu jalur milik Indonesia, bukan siapa-siapa lagi. Salam budaya, lestari budayaku. Budaya Indonesia itu kayak mie instan, begitu viral langsung diklaim sama negara asing. Terakhir, pacu jalur lomba perahu dari Riau. Mereka bilang punya Malaysia. Ini lomba udah dari zaman dulu. Panjang perahu bisa 25 meter dan isi orang bisa 50 orang. Malaysia katanya punya. Danaunya perahunya bisa muat 50 orang guys itu. Perahu pacu jalur diklaim besok-besok lomba balap karung diklaim sama warisan kerajaan. Bisa lomba balap karung itu diklaim sama negara tetangga kita juga pasti itu. Waduh. Dan mereka yang lucu, nama tempatnya itu mirip. Waduh. Kuantan. Ada juga di sana nama Kuantan guys di Malaysia. Ada Kuantan Singingi dan Kuantan Singingi. Malaysia ada Kuantan juga. Lili. Tapi beda bro, satu budaya, satu SPBU. Kalau begitu logikanya, di Bogor ada Paris Van Java. Berarti Prancis harus ngakuin itu juga dong. Itu milik kami. Kepala Dinas Riau sudah ngomong tegas. Ini warisan budaya Indonesia, sudah masuk UNESCO. Jangan sampai viralnya budaya kita dimanfaatin sama negara tetangga. Kita harus sadar budaya itu bukan pajangan. Kalau nggak dijaga bisa hilang. Dan pas hilang, yang nemuin biasanya bukan kita. Netizen Malay. Reok diklaim, wayang diklaim, batik diklaim. Ini ada lagi yang diklaim. Pacu jalur tuh. Pacu jalur yang viral ini juga diklaim. Waduh. Sekarang diklaim juga sama Malay. Udah lu urusin aja tuh Upin Ipin nggak lulus TK, jangan ngurusin prestasi Indonesia ya. Fenomena aura farming dalam festival pacu jalur di Kuantan Singingi telah menjadi sorotan hangat bahkan hingga kancah internasional. Bahkan warganet Malaysia mengklaim tradisi yang mencerminkan semangat kolektif, kehormatan kampung, serta nilai spiritual dan sosial yang mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat itu merupakan milik negaranya. Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Riau, Rodi Rahmat, menegaskan bahwa hal itu adalah kebudayaan dari Provinsi Riau. Rodi menggarisbawahi bahwa Kementerian Kebudayaan telah mengakui pacu jalur sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Rodi menyebutkan pihaknya akan terus berupaya mengedukasi masyarakat luas, baik di dalam maupun luar negeri, mengenai keaslian dan kekayaan budaya pacu jalur ini. Memastikan bahwa warisan budaya Indonesia tetap diakui sebagaimana pastinya.
Kalau Malaysia merasa ini budayanya, kenapa tak pernah terlihat lahir dari tanah mereka sendiri? Pacu jalur bukan sekadar lomba dayung. Ia adalah warisan budaya kebanggaan tanah Riau yang telah hidup ratusan tahun di tepian Sungai Kuantan. Setiap tahun ribuan orang berkumpul menyaksikan tradisi ini. Dan di ujung perahu ada sosok kecil menari penuh semangat. Dia adalah Togak Luan, simbol keberanian, kehormatan, dan semangat leluhur. Tradisi ini tidak lahir kemarin sore. Ia tumbuh dari akar masyarakat Kuantan Singingi, berjalan dari generasi ke generasi, dan tak pernah ada dalam sejarah budaya Malaysia. Namun hari ini, dunia maya kembali gaduh. Ada yang mencoba mencatut, mengaburkan asal, mengklaim tanpa malu. Malaysia ini bukan tentang persaudaraan Melayu. Ini tentang kejujuran sejarah. Budaya tidak bisa diklaim hanya karena mirip. Kalau semua yang serumpun bisa diambil, lalu apa arti? Apa yang mereka itu yang tidak diklaim, guys ya? Rendang diklaim, reog diklaim, batik diklaim, wah. Dan ini pacu jalur juga diklaim, guys. Waduh tuh. Identitas dan perjuangan masyarakat lokal. Indonesia tidak diam. Kami perjuangkan pacu jalur sebagai warisan budaya tak benda UNESCO. Kami tahu ini milik kami. Kami tahu dari mana ia berasal. Dan kami tidak akan membiarkan siapapun mencurinya. Kalau kamu tahu pacu jalur itu dari Indonesia, kenapa masih diam saat ada yang mencoba mengaku-ngaku? Ya, pacu jalur yang Pernyataan Bapak Gubernur Riau tegaskan pacu jalur bukan milik Malaysia. Kita simak, guys ya. Ya, pacu jalur yang berkembang di Riau itu sudah berabad-abad. Sudah ada, sudah menjadi tradisi. Ini kan dulu awalnya adalah sebagai transportasi masyarakat. Karena banyaknya orang menggunakan perahu dalam rangka transportasi, mereka coba berlomba-lomba. Lomba-lomba itu akhirnya menjadi tradisi, sehingga sampai hari ini dibudayakan dan dilestarikan oleh masyarakat di Hulu Kuantan. Oke. Nah guys, begitulah info yang kami berikan untuk Anda semua tentang pacu jalur budaya asal Riau ini mendunia, guys ya. Berasal dari Riau, Kabupaten Kuantan Singingi, Kuansing, Provinsi Riau. Saat ini mendunia, guys. Banyak bule-bule dan atlet-atlet dunia memperagakan tarian pacu jalur. Wah, tentunya ini luar biasa lah, mantap, guys. Indonesia menjadi sorotan dunia. Indonesia terkenal, nama Indonesia hidup. Wah, luar biasa lah pokoknya, luar biasa. Semoga pemerintah melihat inilah dan mempromosikan budaya ini ke dunia, guys ya, agar banyak wisatawan luar negeri yang datang ke Indonesia menyaksikan ini, acara ini, pacu jalur saat digelar nanti, guys. Oke, cukup sekian, guys, reaksi kami kali ini. Jika ada kesalahan kata-kata yang kami ucapkan, kami mohon maaf sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.